Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Ulul Azmi. Saya mahasiswi Magister KTI UI Sunan Kalijaga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus tapera atau tabungan perumahan rakyat yang tengah ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Jadi apa sih itu tapera? Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh rakyat secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk biaya perumahan dan atau dikembalikan ketika hasil pemupukan kepesertaannya telah berakhir. Apa sih itu tujuan tapera? Jadi tujuan tapera ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi rakyat, serta berfungsi untuk melindungi kepentingan rakyat. Namun, adanya wacana kebijakan penarikan iuran tapera atau tabungan perumahan rakyat ini kemudian membuat publik marah. Nah, kebijakan terkait tapera itu sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan tapera yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di tanggal 20 Mei 2024. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tersebut, bahwa pemberi kerja ke depan harus memberikan iuran tapera sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Kebijakan tersebut akhirnya dianggap sebagai bentuk pemaksaan pemerintah terhadap masyarakat. Hal yang selanjutnya terjadi adalah masyarakat marah dan meminta pembatalan wacana iuran tapera. Dari kemarahan publik tersebut, akhirnya pemerintah merasa menyesal dan mewacanakan iuran tapera akan diundur hingga tahun 2027. Nah, untuk menganalisis wacana kritis tersebut, di sini saya akan menggunakan analisis model Van Dijk yang merupakan suatu pendekatan analisis wacana yang digunakan untuk memahami dan menganalisis struktur, makna, dan konteks dari teks berita. Analisis tersebut kemudian terbagi menjadi 3, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Jadi struktur makro adalah tema atau topik yang menggambarkan apa gagasan inti atau pesan inti yang menunjukkan informasi penting yang ingin diungkapkan oleh penulis. Superstruktur adalah skematik atau skema ataupun alur yang bagaimana kemudian penulis dapat menyusun dan merakai skema atau alur dalam tulisannya. Kemudian struktur mikro terbagi menjadi 4 bagian. Ada mikrosemantik yang elemennya terbagi atas latar, maksud, detail, dan peranggapan. Yang kedua ada mikrosintaksis, adalah pola-pola yang digunakan sebagai sarana untuk menggabungkan kata menjadi kalimat yang elemennya terdiri atas koherensi. Ketiga ada mikrostilistik yang berpusat pada style dengan menggunakan bahasa sebagai sarana penulis untuk menyatakan maksud ataupun keinginan dalam tulisannya. Yang keempat ada mikroretoris, yaitu bagaimana pesan tersebut ingin disampaikan kepada khalayak yang terdiri atas elemen metafora dan grafis. Sebelum kita masuk pada tahap selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa sumber data ini saya dapatkan dari website kompas.com dengan judul Dilema Tapera di Tengah Kemarahan Publik dan Penyesalan Pemerintah yang publish pada tanggal 10 Juni 2024. Teknik pengumpulan data yaitu dengan memahami cara dan menganalisis wacana artikel Kompas. Sedangkan teknik analisis data yang saya gunakan adalah model Van Dijk yang terdiri dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Selanjutnya pada struktur makro. Jadi pada artikel tersebut struktur makro atau tema yang dibahas adalah dilema pemerintah setelah mengetahui kemarahan publik akibat wacana kebijakan penarikan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Nah, selanjutnya ada superstruktur yang terdiri atas judulnya yaitu dilema tapera di tengah kemarahan publik dan penyesalan pemerintah. Kemudian isi adalah penjelasan tentang kemarahan publik atas wacana iuran tapera. Kemudian ada laporan kepada Jokowi terkait kemudian reaksi publik, desakan kepada pemerintah atas pembatalan iuran tapera, dan permintaan untuk mendengarkan suara-suara kritis terkait kebijakan tapera. Ya, struktur mikrosemantik latar. Nah, pada berita tersebut yang diambil ialah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang dianggap sebagai bentuk pemaksaan pemerintah terhadap masyarakat dan akhirnya memicu kemarahan masyarakat. Selanjutnya,
struktur mikrosemantik detail. Nah, elemen wacana detail ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang ataupun wartawan. Detail yang dipaparkan pada berita ini ialah pernyataan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang terkait dana tapera. Nah, selanjutnya ada struktur mikrosemantik maksud. Nah, elemen maksud ini menganalisis apakah teks tersebut disampaikan secara eksplisit atau tidak, apakah faktanya disajikan secara jelas atau tidak. Nah, pada teks berita tersebut, semua informasi disampaikan secara eksplisit dari bagian awal, alasan kemarahan publik, sampai dengan penyesalan pemerintah dan wacana terkait iuran tapera yang akan diundur setidaknya sampai tahun 2027. Selanjutnya ada struktur mikrosemantik praanggapan. Nah, elemen praanggapan adalah skema yang digunakan untuk memberikan alasan rasional agar teks yang disampaikan tampak meyakinkan. Nah, pada teks berita tersebut, praanggapan ialah banyaknya fakta di lapangan tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya ada struktur mikrosintaksis. Koherensi. Nah, ini secara mudah dapat diamati, diantaranya berasal dari kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan fakta. Nah, kata hubung yang dipakai di sini adalah dan, akibat, tetapi, lalu, karena, meskipun. Nah, seperti yang ada tertera pada gambar. Selanjutnya yaitu struktur mikrostilistik. Nah, pusat perhatian stilistik adalah style, yaitu cara yang digunakan seseorang, pembicara ataupun penulis untuk menyatakan maksud dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Karena gaya bahasa dapat menjadi cara untuk menggunakan bahasa dalam konteks tertentu, kemudian oleh orang tertentu dan maksud tertentu. Pada teks berita tersebut dapat kita temukan berbagai gaya bahasa yang naratif dan informasi yang cukup memadai untuk terkait kasus tapera ini. Nah, fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian yang mengakibatkan masyarakat kurang menerima program tersebut. Selanjutnya ada struktur mikroretoris, metafora dan grafis. Nah, metafora yang dimaksud di sini ialah sebagai bumbu atau ornamen dari suatu berita ataupun teks. Biasanya digunakan wartawan atau penulis sebagai landasan berpikir. Nah, sedangkan grafis adalah bagian yang ditulis atau dicetak berbeda yang dianggap sebagai bagian penting oleh penulis, di mana ia menginginkan agar khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, analisis teks berita dilema tapera di tengah kemarahan publik dan penyesalan pemerintah dengan menggunakan model Van Dijk sudah sesuai dengan struktur wacana yang ada, mulai dari penjelasan terkait tapera, alasan kemarahan masyarakat, penyesalan pemerintah, dan wacana pengunduran kebijakan tapera di tahun 2027. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.